Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah dan lumbung padi milik warga di Kabupaten Toraja Utara porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. 2 mahasiswi di Kabupaten Goa menjadi korban jambret oleh 2 orang pemuda. Kenalkan kontestan Pilpres 2024, sebuah warung kopi di Kota Parepare memasang stiker Capres dan Cawapres di kemasan kopi buatan mereka. Seorang pemuda kedapatan mencuri telepon genggam di sebuah konter Kota Parepare. Pencurian dilakukan saat kondisi konter sepi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian telepon genggam di sebuah konter di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, 14 Desember lalu. Begitu tiba dalam konter, pemuda itu langsung mengamati situasi dan masuk mengambil ponsel yang disimpan di bawah meja. Pemilik konter mengatakan ponsel yang dicuri terdapat aplikasi untuk menjual pulsa dan kuota internet. Korban telah melaporkan pencurian ke Polsek Bacu Kiki. Saat mau kasih tidur anakku, masuk di dalam kamar, terus keluar, saya lihat ini sudah tergeser. Saya tanya suamiku, bilang, kita yang buka ini, bilang bukan. Terus saya cari HP-ku, tidak ada apa. Makanya kecurian, tapi ini lihat CCTV. Saya lihat CCTV, kecurian. Ini Bu, sudah dilaporkan ke polisi atau gimana? Sudah. Sudah dilaporkan Bu ya? Itu apa yang dicuri? HP saja. Ada aplikasi di dalamnya yang saya tembak pakai saya tembak untuk ada orang beli pulsa atau kartu voucher. Masih terkait pencurian, kali ini pencuri sepeda motor dikeroyok warga usai menabrak seseorang di Jalan Bau Masepe, Kota Parepare. Pelaku mencuri motor di Palanro, Kabupaten Baru, dan dikejar sang pemilik hingga ke Kota Parepare. Rekaman video memperlihatkan sejumlah orang mengeroyok pelaku curanmor di Palanro, Kabupaten Baru, yang kabur hingga ke Kota Parepare Sabtu lalu. Pelaku inisial M kabur karena dikejar 2 pemilik sepeda motor curiannya. Saat melintasi lokasi kejadian, sang pelaku menabrak seorang warga yang hendak menghadiri hajatan. Akibatnya sejumlah warga geram dan menghakiminya. Seseorang tersebut adalah terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor, di mana dia melakukan aksinya di daerah Palanro, namun di Palanro Kabupaten Baru. Ya, namun di sana kepergok oleh keluarga korban, kemudian dikejarlah oleh keluarga korban sampai memasuki wilayah Parepare. Beruntung personel Reskrim Polres Parepare melintas di lokasi kejadian sehingga langsung membawa pelaku ke Mapolres Parepare sebelum diserahkan ke Polres Baru. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Penipuan daring yang dilakukan 2 pasangan suami istri di Kabupaten Sidrap ditangkap tim Cyber Polda Sulawesi Selatan. Pelaku melakukan penipuan online sejak 2018 dengan total kerugian korban mencapai sebesar 4,6 miliar rupiah. 2 pasangan pasutri muda berinisial AA, MS, AE, dan MS digiring polisi ke Mapolda. Mereka ditahan dalam kasus penipuan online di Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap. Para pelaku melakukan penipuan online dengan modus seolah-olah menjual produk di media sosial. Setelah korbannya mentransfer uangnya, barang yang dijanjikan pelaku tidak dikirimkan. Istilahnya menawarkan untuk membelikan produk dengan harga murah, setelah kemudian dikirim uangnya, barangnya tidak ada. Polisi juga menyita barang bukti berupa 4 mobil dan 1 motor, serta beberapa HP yang digunakan melakukan penipuan online.
Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Sampah plastik menjadi momok bagi lingkungan. TNI Polri pun menggelar bersih-bersih pantai di Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini sebagai langkah menciptakan Indonesia bebas sampah plastik 2025 mendatang. Kolaborasi TNI Polri, aktivis lingkungan hidup, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat dalam bersih-bersih pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng digelar pada Kamis pekan lalu. Bersih pantai dari sampah plastik ini serentak di 8 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Pembersihan sampah plastik juga mendukung program pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan dan ekosistem di laut. Setelah kita bersihkan, kita bersama dengan alam, itu akan berpengaruh pada ekonomi. Ya, tadi dihitung oleh Ibu Ketua Umum Desiwit Indonesia bahwa dari plastik itu sudah bernilai. Apalagi nanti sudah mulai lagi dengan rumput laut tersebut. Dan juga di daerah-daerah yang tadi saya sampaikan nanti di seluruh Indonesia, kalau sudah mulai ditanam pohon, mungkin yang ada yang berbuah atau dan lain sebagainya. Saya juga sudah banyak bicara-bicara dengan para gubernur bupati di sini akan memulai untuk menanam jenis-jenis pohon-pohon yang bernilai ekonomi. Disampaikan tadi berapa jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari rumput laut itu sendiri, Bu? Untuk dari hasil budidaya saja itu ada 16.000 ton per tahun di Sulawesi Selatan saja. 14% dari semakin dari Bantaeng adalah 14%. Jadi kalau itu kemudian bisa diolah dengan baik dan diserap dengan baik 100% itu bisa menghasilkan mengenerate income baru lagi selain dari rumput laut itu sendiri. Sebuah warung kopi di Kecamatan Soreang, Kota Parepare memasang stiker calon presiden dan wakil presiden di kemasan kopi buatan mereka. Selain untuk memperkenalkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024, ide ini juga untuk mengajak masyarakat bersatu meski berbeda pilihan. Mengambil peluang yang ada, inilah yang dilakukan pengelola sebuah warung kopi di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Di masa menjelang pemilu 2024, pengelola warung kopi ini justru memasang stiker 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden di kemasan es kopi yang diproduksinya untuk memikat para pengunjung. Pemilik warkop Aswar Ali mengatakan momen pesta demokrasi 5 tahunan ini dimanfaatkan untuk memberikan daya tarik pada kopi produksinya, sekaligus memberikan pesan kepada pendukung masing-masing pasangan bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan duduk bersama sambil menikmati kopi. Bagaimana kita melihat momentum, mengingat momentum ini 5 tahun sekali. Jadi bagaimana kita itu menghadirkan es kopi dengan tema Pilpres. Ya. Jadi harapannya juga bagaimana supaya masyarakat atau pemilu ini meskipun berbeda pilihan, meskipun berbeda paslon, tapi tetap bisa disatukan di meja kopi seperti itu. Kopi kemasan yang diperkenalkan sejak pencabutan nomor urut pasangan calon beberapa waktu lalu itu menyediakan 3 varian baru, yaitu es kopi, kopi gula aren, dan original. Pengunjung mengatakan cara ini setidaknya mengajak pengunjung untuk mengenal capres dan cawapres, sekaligus menghindari golput pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Saya ini cukup baik untuk kita generasi Gen Z, sebagai bentuk apresiasi kita juga di politik. Ya. Ini juga menuntut semangat kita untuk tidak golput. Para pembeli dibebaskan memesan kopi sesuai gambar paslon yang mereka dukung. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugas. Saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.